Ya, untuk presentasi berikutnya tentang kita lanjutkan setelah tahu tumornya, kita bisa melakukan tindakan bedah kulitnya seperti apa sih dokter kulit mengerjakan. Nah, ini akan dipaparkan oleh dokter Enesta. Mohon dibantu CV dokter Enesta. Oke, dokter Enesta Sari, SPKK konsultan, PINS TV. Beliau menempuh pendidikan S1 di UNAN, kemudian spesialis juga di UNAN, dan S3 dan masih sedang pendidikan di FK UNAN. Moga cepat beres lah. Kemudian beliau tahun tempat BTT di Rumah Sakit Padang Panjang, kemudian ya, saat ini beliau adalah staf pengajar di bagian kulit dan kelamin FK UNAN. Oke, silakan waktu dan tempat, Dokter Enesa, silakan. Terima kasih, Dokter Dharma. Saya izin share screen dulu. Maaf, bisa dibantu, tidak bisa share screen? Oke. Apakah sudah terlihat, Dok? Sudah, Dok, silakan tinggal di full screen, Dok. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang kepada guru-guru saya, profesor, dokter, dan para peserta Medical Studium General 2022 yang saya hormati. Pertama kali terima kasih kepada Dr. Dharma sebagai moderator pada siang hari ini dan juga panitia yang sudah memberikan kesempatan kepada saya untuk menyampaikan presentasi saya dengan judul berbagai tindakan bedah kulit. Mungkin di awal saya juga bingung ini apa yang mau Dokter Enesta, mohon full screen ya, belum full screen. Oh, maksud di sini sudah, Dok? Belum sudah, ya, Dok? Oke. Ini belum di YouTube dulu. Oke, enggak apa-apa. Belum ya? Silakan, Dokter. Ya, silakan. Atau saya balik lagi? Langsung aja, Dokter, apa sekalian untuk waktunya. Kasih. Ya, tindakan bedah kulit ini sangat banyak ya, tetapi di dalam kompetensi KKI ini ada beberapa yang masuk dalam divisi bedah kulit seperti bedah pisau, bedah beku, bedah listrik, bedah moh, revisi jaringan parut, dermabrasi, augmentasi jaringan lunak, termasuk face transfer, tumescent liposaksen atau saksen dan saksen kuretase, saksen blister, pansgrafting vitiligo. Ini semua kompetensinya 4. Dan sedangkan blefaroplasty dan facelift ini kompetensinya 3. Tapi karena tadinya saya berpikir ini adalah audiensnya dokter umum dan juga mahasiswa, maka saya mungkin saya akan lebih banyak nanti memang di bagian tumor, tetapi mungkin nanti ada juga masuk seperti subsisi, bedah kimia, botox, skleroterapi, skin modeling, fototerapi yang termasuk ke dalam divisi lainnya. Mungkin dengan pemaparan saya ini nanti dokter umum ataupun mahasiswa dapat tahu apa sih yang dilakukan oleh seorang SPDV atau SPKK, sehingga mereka tahu untuk kasus ini ternyata bisa kok kita rujuk ke SPKK ataupun ke SPDV, ataupun nanti juga sebagai ajang promosi juga bagi kita bahwa mungkin ada nanti mahasiswa yang tertarik untuk masuk menjadi salah satu peserta didik di prodi dermatologi dan venerologi. Oke. Ya, prosedur
Bedah pisau merupakan prosedur bedah kulit yang paling sering dilakukan, bisa dengan menggunakan bedah pisau itu sendiri atau dengan menggunakan alat sponge untuk biasanya kita mengangkat tumor jinak atau tumor ganas yang sebelumnya telah disampaikan oleh Dr. Novi. Selain itu juga kita bisa melakukan bedah pisau ini selain untuk terapeutik juga bisa untuk diagnostik seperti untuk melakukan biopsi pada penyakit-penyakit kulit lainnya. Selain itu juga untuk bisa dilakukan untuk revisi scar juga. Biasanya pengangkatan lesi kulit ini maaf Dokter Ernesta, ya, slide ini ya. masih muncul slide 1, Oh, maaf. belum berpindah slide-nya. Atau itu Mungkin di sebelahnya share screen itu ada tombol paling, itu kayaknya nyala juga, apakah itu dimatikan juga? oh, maaf sebentar, saya keluar dulu kali ya. Oh, Iya. saya enso dulu kali ya. Ya. Oke. Oh, ya, yang mungkin dimatikan itu yang paling kiri, yang nyala. Kalau sekarang gimana, Dok? Sekarang udah muncul, tapi belum slideshow. Sudah muncul prosedur bedah kulit Oke. paling sering dilakukan sudah. Kayaknya ada Hmm. simbol yang sebelah kiri itu, Dokter. Ada yang nyala. Sebelahnya slideshow, simbol keempat itu Sebelahnya. sebelah kiri. Jadi tampilan kirinya itu masih muncul ini. Oh gitu. Oh ini di. Oke. Mari kita bisa dicoba. Kalau ini bagaimana, Dok? Sudah slideshow? Belum, Dok. Tapi slide 5 udah tayang sekarang. Kalau tadi masih di slide 1. Atau mungkin ya, biarkan nggak slideshow mungkin, Dokter. Nanti tinggal diganti-ganti aja biar bergerak slide-nya. Ini sudah bergerak, Dokter? Masih slide 5, Dok. Masih slide 5. Oh, mungkin saya cancel dulu. Oh, maaf. Tapi sudah share screen belum? Sudah, Dok? Belum, Dokter. Belum. Atau Belum. mungkin nggak usah di share screen, Dokter. Biar langsung ini aja, diganti-ganti tapi tanpa slideshow. Sudah share screen tapi belum slideshow. Jadi mungkin nggak usah slideshow, langsung aja tanpa slideshow udah bisa kebaca kok. Tapi yang penting biar slide-nya bergerak. Tadi saya nggak bergerak. Ini sudah bergerak, Dok? Boleh dikirim filenya melalui Zoom aja, Dokter? Oke. Oh. Maaf. Ini sudah Dok, belum? Belum, Dok, belum. Filenya mungkin ada, bisa dikirim ke panitia. Oke. Lewat chat ya, Dok. Boleh dari Zoom private saja, Dokter, atau dari WA Dokter Syifa juga boleh, Dokter. Oke, mungkin jangan lupa bagi yang ada pertanyaan dari presentasi yang pertama, mungkin sudah bisa diketik di chat sambil nunggu-nunggu, mungkin bisa disambil diketik pertanyaan-pertanyaannya. Oke, sambil menunggu filenya ya. Nggak apa-apa, sabar dulu. Biasa, teknologi memang biasa gitu. Sudah masuk, Dokter Lumongga? Sudah. Ya, Dokter. Dari panitia sudah masuk slide-nya? Belum ada ini terkirim. Ya, masih muter ya. Maaf. Loading ya. Oke. Masih muter juga. Atau sambil dicoba Oke, dicoba lagi kali ya, Dok. Saya coba ya, lagi ya, Dok. Iya. Saya coba share screen lagi.
Oke, mungkin sambil dilanjut. Oke, sudah muncul satu slide, Mbak? Ya. Oke. Sudah terlihat, Dok? Ya, sudah lihat. Bedah kulit, silakan lanjut terus. Maaf, ini bedah pisau? Prosedur bedah kulit paling sering yang gambarnya plong, Dok. Prosedur oke. Ya, tadi sudah saya sampaikan juga, yaitu prosedur bedah kulit yang paling sering dilakukan, yaitu bedah pisau atau dengan alat PANS, yaitu ada tumor jinak dan tumor ganas. Dan bisa juga dilakukan diagnostik untuk penyakit kulit lainnya, seperti penyakit epidermolysis bullosa dan sebagainya. Juga bisa dilakukan untuk revisi scar juga. Kemudian pengangkatan lesi kulit ini biasanya kita lakukan dengan margin yang berbeda-beda. Untuk tumor jinak mungkin kita bisa melakukan dengan margin yang tepat di besarnya tumor. Tetapi pada tumor precancer ataupun tumor cancer biasanya kita melebihkan 3-5 mm. Dan untuk itu kita perlu memperhatikan kosmetik unit utama sehingga hasil yang kosmetik yang dapat memuaskan juga berdasarkan RSTL atau relaxing tension line Kemudian setelah kita melakukan pengangkatan lesi kulit, kita bisa melakukan penutupannya bisa dengan cara pemindahan jaringan kulit yang masih tersambung pada tempat asalnya, ini salah satunya pada elliptical ataupun pada flap, atau dengan pengambilan tandur kulit untuk menutupi defek pada bedah kulit. Kemudian ini adalah tindakan kulit sederhana seperti punch excision dan self excision. Ini biasanya kita bisa lakukan pada tumor-tumor jinak yang kecil, untuk revisi scar juga bisa, untuk biopsi kulit juga bisa, dan untuk punch vitiligo. Begitu juga dengan self eksisi biasanya dilakukan pada tumor-tumor yang superficial. Kemudian eksisi elliptical, ini mungkin penutupan lukanya ada khusus dalam bentuk garis linier dan harus mempertimbangkan pada saat kita melakukan tindakan prosedur kita harus mempertimbangkan bentuk dan fungsi di lokasi lesi. Maksudnya di sini apabila lesinya terletak di sekitar mata, kita tentu akan memperhitungkan bagaimana supaya matanya tidak bergeser atau tertarik ke bawah ataupun ke atas. Kemudian untuk eksisi elliptical ini biasanya kita indikasinya pada tumor jinak, pada tumor ganas yang mungkin ukurannya kecil ataupun menengah. Kalau untuk yang besar, slide-nya masih belum gerak. Masih belum gerak ya? Ya, nggak usah di slide mungkin, dokter. Oh, tidak usah di slide, oke. Oke, kalau ini dok, sudah kelihatan? Elliptical muncul, ya. Oke, ya. Jadi pada eksisi elliptical ini hanya bisa kita lakukan pada tumor jinak ataupun tumor ganas yang berukuran kecil atau menengah. Untuk yang besar tentu kita harus... Dr. Ernesta, mohon maaf, panitia sudah terima slide-nya. Mungkin Dr. Ernesta bisa dari panitia yang share screen-nya. Oke, ya. Terima kasih dok. Ya. Silakan dari panitia bisa di share screen. Sudah slide ke-8. Oke, silakan. Ya, untuk eksisi elliptical ini juga kita bisa menggunakan untuk biopsi dan perbaikan scar juga. Slide. Kemudian flap.
Flap ini biasanya kita lakukan pada defek luka yang luas dengan tension yang tinggi, dan biasanya luka yang berpotensi menjadi scar dan mungkin bekas kosmetiknya jadi lebih buruk. Untuk itu kita melakukan flap di mana bagian dari seluruh ketebalan kulit dari jaringan sampai ke jaringan subkutan kita transferkan dari lokasi donor ke area defek kulit yang berdekatan. Biasanya mungkin saja bisa berupa penarikan atau advancement flap, ataupun juga dengan rotation flap, transposition flap, atau dengan interpolation flap. Flap ini biasanya suplai darahnya masih melalui vaskular yang tetap terhubung dengan lokasi donor. Slide. Ya, seperti di sini kita lihat ini adalah satu cheek advancement flap di mana kita melakukan pemotongan kembali pada daerah nasolabial dan daerah lipatan mata, sehingga nantinya hasil yang didapatkan skarnya akan tidak terlihat seperti hanya seperti nasolabial saja, dan lipatan nasolabial atau garis di bawah kulit seperti lipatan mata. Kemudian slide. Kemudian ini rotation flap, yaitu kulitnya dipindahkan ke defek dengan memutarnya di sekeliling titik poros. Nah, seperti yang kita lihat di sini, kita hanya memutar sedikit memindahkan untuk menutup defek yang slide. Kemudian ini adalah below transposition flap, yaitu kita memanfaatkan keelastisan kulit dari area sekitar untuk mengisi defek di sebuah area yang sedikitnya sedikit atau tidak elastis. Nah, seperti di sini kita mengambil dari kulit yang di atasnya, kita putar ke defek. Lanjut. Slide. Ya. Kemudian yang terakhir yaitu paramedian forehead flap, atau ini salah satu bentuk dari interpolation flap. Ya, ini merupakan perbaikan yang lebih kompleks dengan mengambil jaringan berbasis pedicle yang lokasinya biasanya jauh dari lokasi defek. Mana di sini kita ambil dari forehead atau dari kulit di dahi. Kemudian nanti ini biasanya kita melakukan 2 kali operasi, yaitu yang pertama operasi untuk menutup defeknya, yang kedua untuk melepaskan, biasanya kita mengistilahkan belalai, sehingga akhirnya nanti akan terbentuk luka yang tidak terlihat jelas. Kemudian selain itu untuk menutupi defek pada tumor jinak ataupun ganas yang cukup besar, kita bisa melakukan graft atau transplantasi kulit. Di mana transplantasi kulit ini dapat kita ambil dari donor di area resipien yang mungkin memiliki lebih kurang hampir sama, baik itu warnanya maupun aneksa yang ada di sana. Di sini ada 3 jenis graft, ada full thickness skin graft, di mana kita mengambil dari dermis dan epidermis dan bagian dermis dan juga aneksanya. Kemudian kalau split thickness skin graft, kita hanya mengambil epidermis dan sebagian dermis, sedangkan composite graft kita mengambil semua dermis, epidermis, dan juga kalau misalnya ada tulang rawan di sana bisa juga kita ambil. Kemudian indikasinya yaitu untuk penutupan luka rekonstruksi bedah tumor, ya biasanya setelah melakukan
tindakan pengangkatan tumor jinak ataupun ganas. Kemudian bisa juga selain untuk tumor, kita juga bisa menggunakannya untuk pasien-pasien lupus kronik, pada pasien luka bakar, pada pasien epidermalisis bullosa yang tadi juga telah dijelaskan oleh Dr. Suci pada sesi pagi tadi. Dan juga pada vitiligo juga kita bisa menggunakan graft atau transplantasi kulit ini. Slide. Ini adalah concave full thickness skin graft. Kita lihat pada cuping hidungnya, ini diambil dari belakang telinga. Slide. Nah, ini juga salah satu skin graft yang diambil dari tungkai atas yang untuk menutupi defek pada forehead, di mana yang kulit forehead-nya diambil untuk melakukan flap untuk ke daerah hidung. Slide. Kemudian bedah Mohs. Bedah Mohs ini adalah suatu eksisi mikroskopis yang gunanya untuk mengetahui apakah masih adakah sel-sel tumor yang pada daerah di sekitar yang kita angkat. Itu biasanya kita memerlukan ahli histopatologi untuk melihat ada atau tidaknya sel-sel ganas di dalam jaringan. Sehingga nantinya kita akan pengambilan jaringan yang akan dibuang itu tidak terlalu banyak dan juga dapat mencegah rekurensi karena kita mengetahui bahwa biasanya Mohs surgery ini sampai pinggir, atas, bawah, pinggir, samping semua sudah bebas dari tumor atau sel-sel tumor. Indikasinya biasanya ini digunakan pada tumor ganas seperti basal cell carcinoma, squamous cell carcinoma, dan melanoma seperti yang telah diceritakan oleh Dr. Novi. Slide. Kemudian selain itu kita juga bisa melakukan bedah kuku, yaitu yang sering yang kita lihat, yang sering kita dapatkan kasus yaitu terjadinya ingroin tunnel, di mana kukunya tumbuh tidak mencekung ke dalam ke dagingnya atau ke kulitnya sehingga pasien akan merasakan sakit ataupun pada tumor-tumor kuku bisa juga kita lakukan bedah kuku ini. Oke, slide. Kemudian kita beranjak ke bedah beku atau cryosurgery. Ini juga salah satu teknik untuk terapi dengan menggunakan suhu dingin yang ekstrim, yaitu nitrogen cair, untuk menghancurkan sel-sel jaringan yang abnormal atau yang sakit dengan proses kristalisasi. Bedah beku sendiri dia akan melakukan kerusakan jaringan dengan merusak sel secara langsung, kemudian dia akan menghambat vaskularisasi dan menyebabkan respon inflamasi lokal. Slide. Indikasinya ini adalah tumor jinak kulit seperti keratosis seborrheic, verruca vulgaris, keloid, dan lain sebagainya. Kemudian tumor prekanker seperti keratosis aktinik, penyakit Bowen, dan tumor ganas kulit seperti BCC, SCC, lentigo maligna, dan juga bisa digunakan untuk terapi paliatif. Sini kita lihat dilakukan penyemprotan pada lesi aktinik keratosis pada pasien di dahi. Dr. Anesta, waktunya lagi 5 menit ya, silakan. Oke, ya, slide.
Kemudian bedah listrik juga bisa kita lakukan. Ini tekniknya dengan menggunakan transmisi listrik untuk memotong jaringan, menghancurkan jaringan, dan membakar pembuluh darah. Ini kegunaannya bisa untuk destruksi jaringan pada kasus-kasus pedokal vulgaris, tumor-tumor jinak yang telah disampaikan oleh Dr. Novi tadi, kemudian memotong jaringan seperti skin tag, papiloma, biasanya ini adalah tumor-tumor yang bertangkai. Kemudian hemostasis bisa untuk menghentikan perdarahan pada saat kita melakukan bedah scalpel, bisa dilakukan epilasi rambut untuk hair removal, atau melubangi pada saat kita melakukan tindakan milia ataupun moluskum misalnya. Slide. Ya, ini elektrodesikasi pada tumor kulit. Biasanya kalau untuk tumor kulit yang jinak ataupun ganas, kita melakukan elektrokuretase, yaitu setelah kita melakukan elektrodesikasi atau elektrovulgurasi, kemudian kita lakukan kuretase pada tumor tersebut. Yang tujuannya supaya bersih dari tumor, sel-sel tumor. Slide. Revisi jaringan parut. Nah, di sini kita juga melakukan tindakan revisi jaringan parut yang merupakan salah satu teknik operatif juga untuk meminimalisir tampilan scar atau bopeng sehingga tampak sama dengan tekstur kulit sekitarnya. Ini biasanya bisa kita lakukan pada acne scar, pada post trauma scar, pada scar bekas insisi, scar hipertrofi, dan juga pada keloid. Di sini kita lihat kita bisa melakukan punch bedah elevasi plong dan juga subsisi. Slide. Dan juga bisa dilakukan skin needling, bedah kimiawi, yaitu dengan cross TCA. Ini biasanya kita gunakan pada pit scar, pada scar yang jenisnya pit. Slide. Dan juga bisa kita lakukan filler pada scar-scar yang atropi atau hipotropi, ataupun bisa dilakukan subsisi pada gambar yang di sebelah kanan, dan di kiri adalah suatu kasus keloid yang bisa kita lakukan penyuntikan intralesional kortikosteroid. Slide. Kemudian ini linear long atrophic scar dengan menggunakan W pasti, di mana scarnya yang tadinya lebih besar, kita meminimalisir dengan menggunakan W pasti sehingga scarnya akan lebih kecil dari yang awal. Slide. Kemudian dermabrasi ini juga bisa kita lakukan, yaitu merupakan teknik pengupasan kulit menggunakan alat dermabrator yang bekerja dengan cara berputar pada kecepatan tinggi di permukaan kulit wajah dan bertujuan untuk menghilangkan lapisan kulit terluar dan memperbaiki permukaan kulit. Ini indikasinya bisa pada scar acne, pada kerutan halus di wajah, premalignan tumor, dan scar wajah post trauma atau surgery, dan pada teknik elastosis dan photo etching. Slide. Kemudian selain untuk tumor, kita juga melakukan liposuction, yaitu suatu tindakan pengambilan kumpulan jaringan lemak subkutis untuk keperluan tandur dan untuk menghilangkan lemak yang tidak dikehendaki. Tumor jinak sukutan, lipodistrofi, dan juga bisa pada hiperhidrosis aksilaris. Slide. Nah, ini slide lanjut.
Ini adalah pengerjaan liposuction yang kita lakukan di kamar operasi. Slide. Kemudian fat transfer, yaitu adalah tindakan operasi yang berfokus pada proses transfer lemak dari satu bagian tubuh ke bagian tubuh lainnya yang memerlukan tambahan lemak. Indikasinya bisa berupa untuk koreksi atrofi kulit, perbaikan volume pada wajah, body contour, dan scar hipotrofi ataupun atrofi. Slide. Kemudian juga ada bedah laser, mana kita ketahui laser itu ada yang non-ablatif dan laser ablatif. Lesi prekanker ataupun lesi jinak, tumor jinak biasanya yaitu laser ablatif, bisa CO2 fractional laser ataupun erbium laser. Slide. Slide, ya ini ablatif CO2 fractional laser. Slide, lanjut. Sini juga saya tambahkan adanya injeksi toksin botulinum, yaitu suatu prosedur injeksi toksin botulinum yang mengakibatkan komedonervasi otot dengan menghambat pelepasan asetilkolin untuk tujuan estetik dan juga bisa untuk terapeutik. Estetik yaitu untuk kerutan, menghilangkan kerutan, sedangkan hiperhidrosis ini untuk terapeutik supaya tidak banyak keringatnya atau hiperhidrosisnya bisa tertanggulangi. Slide. Kemudian Nesta, waktunya udah habis, mungkin bisa dipercepat lagi. Oke, baik dok. Kemudian suction blister atau pansgrafting vitiligo ini kita gunakan untuk terapi pasien vitiligo yang memang sudah tidak bisa dengan terapi konvensional lagi. Di sini ada suction blister skin graft dan ada juga pans grafting vitiligo. Kalau suction blister skin graft kita menggunakan tekanan negatif untuk merangsang terjadinya bula yang nantinya akan kita tempelkan pada lesi vitiligonya. Slide. Sedangkan pans grafting vitiligo ini suatu prosedur juga yang paling sederhana dan murah. Kita melakukan pans pada donor dan pada resipiennya, kemudian kita tanamkan dari donor ke resipien. Dan sebenarnya untuk suction blister ini, untuk pans grafting vitiligo ini bisa juga kita kombinasikan dengan fototerapi. Di sini kita lihat setelah 11 minggu sudah mulai tampak melanositnya sudah mulai banyak. Slide. Kemudian ada perawatan luka dan PRP. Di sini prosedur tindakan khusus pada luka kronis. Slide. Slide. Ya, ini cara membuat PRP-nya. Slide, lanjut. Lanjut. Ya. Kemudian transplantasi rambut atau tindakan tandur alih rambut juga merupakan salah satu indikasi untuk kebotakan pada seluruh kepala, ada rambut di kepala, di alis mata, di jenggot atau di pubis. Ini bisa digunakan untuk alopecia baik yang sikatrisial maupun yang non sikatrisial. Metodenya ada dua, yaitu follicular unit transplantation dan follicular unit extraction. Lanjut. Dan skleroterapi yaitu penyuntikan sklerosan ke dalam lumen pembuluh darah yang menyebabkan kerusakan endotel, vasospasme, oklusi fibrotik, dan akhirnya obliterasi dengan tujuan untuk estetik dan fungsional. Indikasinya ini untuk telangiectasis, vena reticula, dan varises tungkai bawah. Slide. Kemudian facelift. Facelift ini terbagi lagi, ada yang facelift non-surgical, ada facelift yang menggunakan benang. Nah, ini bisa dilakukan oleh seorang SPDV ataupun SPKK. Tetapi, slide, lanjut. Facelift minimum incision facelift. Minimum incision facelift ini biasanya bisa dikerjakan oleh SPKK atau SPDV yang telah memiliki kompetensi tambahan. Biasanya indikasinya yaitu pada sagging skin, kelebihan kulit pada garis rahang,
atau pada neck excess fat atau pada fat pada leher. Slide. Kemudian yang terakhir yaitu blefaroplasti, ini juga merupakan kompetensi 3, di mana seorang SPKK atau SPDV juga memiliki kompetensi tambahan. Di sini indikasinya adalah penyakit mata malas atau amblyopia, pertumbuhan kulit sekitar kelopak mata pada orang tua, penurunan kelopak mata akibat penumpukan kulit, pembekakan kantung mata. Oke, mungkin sekian saja presentasi dari saya. Jadi sebagai kesimpulan sebenarnya dokter kulit juga mempunyai hak untuk masuk ke ruangan kamar operasi untuk melakukan tindakan-tindakan bedah kulit. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.